Pemirsa TV Prioritas Lampung. Tayangan pembuka tadi adalah detik-detik penangkapan seorang pria 30 tahun, pedagang martabak di Talang Padang Kabupaten Tanggamus tersangka penganiayaan anak guru ngaji di Pekon Negeri Agung, Kecamatan setempat pada Kamis tanggal 16 Juli tahun 2022. Walaupun pelaku sempat melawan saat ditangkap polisi, namun akhirnya ia berhasil dilumpuhkan dengan tangan kosong, sehingga polisi memborgolnya dan membawanya ke Polsek Talang Padang. Tersangka penganiayaan tersebut berinisial RAF alias Andre 30 tahun, merupakan warga Pekon Negeri Agung, Talang Padang, ditangkap berdasarkan laporan Nur Hidayati, orang tua korban penganiayaan berinisial DY berusia 16 tahun. Antara tersangka dan korban merupakan tetangga. Dugaan sementara tersangka memukuli korban lantaran tersangka memendam rasa suka, namun korban tidak merespon. Kapolsek Talang Padang Ibtu Bambang Sugiono, Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022, menjelaskan penganiayaan anak bawah umur dilakukan tersangka RAF dengan menjambak rambut, membenturkan kepala ke tiang berulang kali, dan menyeret remaja 16 tahun sampai menjerit kesakitan. Tindakan kejam tersebut berawal kedatangan RAF ke rumah DY untuk menanyakan belajar mengaji sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sang anak kebetulan sedang bermain handphone. Ia mempersilakan RAF bertanya langsung ke ibunya. Jawaban DY rupanya memicu amarah. RAF menjambak rambut dan membenturkan kepala DY ke tiang rumah. Lebih dari itu, pelaku menyeret korban ke jalan raya dan kembali membenturkan kepala berulang kali hingga sang anak menjerit kesakitan. Nur Hidayati sempat melihat penganiayaan anaknya dari teras rumah sampai jalan. Ia syok hingga berteriak meminta pertolongan warga. Sementara, menurut RAF, ia tega menganiaya anak bawah umur hingga terluka dengan dalih kesal. Pria pedagang martabak ini merasa anak guru ngaji tersebut menjawab kasar dan memelototi dirinya ketika ditanyakan jadwal mengaji. RAF juga mengaku, ketertarikan kepada anak di bawah umur lantaran ia minder bergaul dengan perempuan dewasa. Saat ini tersangka telah dijebloskan ke sel tahanan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Nur Hidayati ditemui di rumahnya, mengaku bahwa ia hanya mengajar ngaji anak-anak, tidak mengajar orang dewasa. Sehingga Nur Hidayati heran, dan ia menduga hanya dalih RAF mendekati anak-anak yang sedang mengaji, diduga ada yang disukai oleh RAF. Asrul Ariski, TV Prioritas Lampung melaporkan dari Tanggamus. Setelah udah kejadian ini dia selalu kesal. Ya nggak tahu kan, nggak kalau bakal penyebabnya jadi kayak gini ya saya juga nggak bakalan suka. Ya, Ada rasa suka. ada suka. Udah lama belum suka sama Desi itu? Kalau suka lama ya udah agak lumayan lama sih. Berapa tahun? Ya baru minggu-minggu inilah. Dia mau nggak? Belum tahu aku kalau dia sukanya apa enggak. Sebelumnya kamu udah kenal sama Desi belum? Ya udah kenal begitu-gitu aja. Tetangga ya? Iya tetangga. Kamu sukanya sama yang anak kecil berarti? Ya begitulah kelihatannya. Katanya ada anak kecil tuh cewek. Siapa Ada. namanya? Kamu suka? Iya ada juga. Oh, kamu Iya temen. teman-temannya. Nah, Ada. ya. Kalau nggak dapat dia temennya. Iya, kenapa suka yang lebih anak kecil kayak gitu, kenapa? Ada kelainan nggak kamu? Hah? Karena Ada kelainan? Apa? Beda, gitu. Suka sama anak kecil gitu? Enggak. nggak kalau suka benar mah nyari silaturahmi pertemanan gitu. Masalahnya Sama anak kecil gitu umur 5 Iya. tahun, 7 tahun. enggak, masalahnya sebelumnya itu kawan-kawan yang sepantaran aku ini kalau aku deketin agak minder. Nah, makanya aku nyari tahu. Kecil. Nah, yang kecil-kecil ini deket sama aku, yang anak kecilnya nurut. Nah, yang si Desinya ini, ngapain kalau datang-datang sini pergi, katanya. Jangan main di sini lagi. Aku kan heran kan, kenapa? Kalau cuma main doang, aku bilang kan, pokoknya nggak usah sini-sini, katanya. Aku bilang, udah kan, kayak gitu kan aku kan. Tiba-tiba apa lo, katanya, makin dekat juga kan, makin emosi ya. Tinju sini tinju, makin dekat-dekat. Bingung aku kan. Tinju benar. Tahu-taunya, kok lu kayak gini kan, bilang kan, apa nggak takut sama lu, emosi itu dia kan.
terkait dengan penangkapan RAF 30 ini berawal dari pelaporan ibu kandung korban. Kami lakukan cek TKP dan untuk pengejaran kepada tersangka. Terduga pelaku rumahnya tidak jauh dengan korban. Itu berawal dari tersangka RAF 30 ini mendatangi kediaman saudara DY. Dia kepingin ikut terus ngaji karena kebetulan orang tua korban ini adalah guru ngaji di lingkungan itu. Lalu ketemu dengan saudara DY ini, dia menyampaikan bahasa saya mau ikut ngaji. Kemudian oleh DY ini sendiri, DY menyampaikan kalau ikut ngaji ngomong ibu saya, kira-kira gitu. Tapi dengan bahasa yang sedikit agak kasar dan sedikit mata agak melotot sehingga membuat pelaku ini kelihatannya agak emosi. Tindakan apa aja yang dilakukan tersangka ke korban? Dijambak itu, rambutnya dijambak, dibenturin ke tiang rumah yang ada di situ. Masih tidak cukup atau tidak puas dengan itu karena korban tidak teriak. Selanjutnya pelaku menarik si anak ini sampai ke jalan, bahkan dibenturkan ke jalan itu. Alhamdulillah waktu itu terbantu oleh karena suara teriakan itu, beberapa warga bisa membantu untuk melerai hal itu. Korban ini terluka di mana aja, Pak? Untuk luka korban itu yang saya lihat itu ada di kening ya, di kening itu memar biru itu, memar biru, kemudian tangan juga memar lebam sini, ditambah lagi dengan paha. Mungkin karena benturan, tarikan tadi sehingga dia mengakibatkan luka lebam itu. Periksaan sementara ini sebenarnya apa motif dia melakukan? Yang mendasari adalah faktor ketersinggungan. Apakah ada unsur menyukai korban ini? Itu ada keterangan dari tersangka sendiri yang kita tersangkakan itu, dari indikasi sendiri dari si pelaku ini yang bersangkutan berindikasi suka mencintai anak di bawah umur. Pedagang tahu sendiri menjual martabak di pinggir jalan gitu. Karakter pelaku seperti apa? Kalau karakter sendirinya ya pelaku itu saya lihat pendiam dia ya, cenderung dia menyendiri, tidak suka bersosialisasi. Artinya dia pendiam, memang dia pendiam. Kepada tersangka sendiri kami terapkan dengan pasal Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ancaman, Pak? Ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Di kening, kelek, sakit, Lebam di paha, lebam di juga, kaki lecet, dengkul lecet sampai kaki. Ibu dengan siapa namanya? Nur Hidayati, Selaku siapa korban? ibu korban. Mulanya anak-anak itu pada teriak. Anak saya itu lagi main HP di depan. Ya, tiba-tiba datang si pelaku itu ngomong sama anak saya, katanya mau ngaji. Jawab anak saya, katanya kalau mau ngaji sama mama saya di samping. Masih aja dia, mas ini, katanya saya ini mau ngaji. Ya udah ya, namanya bahasa anak-anak zaman sekarang ya Pak. Ya udah, katanya kalau mau ngaji sama mama saya bukan nama saya. Lu kok lu nyolot, katanya. Saya nggak nyolot. Nggak ada basa-basi lagi. Orang itu, si pelaku itu jambak anak saya, dijedukin ke tiang itu, tiang teras, kemudian diseret sampai ke bawah, itu sampai ke aspal. Itu saya yang melihat sendiri, itu kepalanya ini dijambak lalu dijedukan itu. Saya teriak-teriak itu, kemudian baru masa pada datang itu, saya tadi nggak tahu lagi. Selanjutnya saya langsung bawa anak saya itu tadi ke rumah sakit, karena anak saya langsung bawa ke puskesmas tadi, langsung ke rumah sakit itu, langsung juga ke Mitra Husada. Yang lainnya saya nggak tahu lagi Pak masalahnya. Yang terutama bagi saya yaitu menyelamatkan anak saya waktu itu. Anak ibu luka-lukanya di mana? Lukanya yang pertama kali yang saya lihat itu yang pertama kali itu di jidatnya ini besar segini di jidat itu. Terus di bibirnya ini keluar darah. Terus di tangan kiri kanan di bawah ketiak ini lebam, di paha sebelah kiri ini lebam, di dengkul dia luka lecet, di kaki juga lecet, di dekat jari-jari ini juga lecet. Diseret itu. Ini memang bisa untuk ngaji umur dewasa?
Enggak. Saya kan ngaji anak-anak. Saya ngaji anak-anak, nggak tahu dia itu apa gara-gara kepengen dekat, nggak tahu itu, nggak pasti itu Pak masalah itu. Iya, kalau masalah saya ditanya begitu saya nggak pasti. Ya apa karena nggak tahu, karena mau ada musibah itulah kali. Nggak pernah dia itu juga nggak pernah main-main ke sini, nggak pernah. Atau berteman sama anak saya pun dia nggak pernah. Karena anak saya juga baru saya pindahin tadinya dari Teluk. Sekolah di Teluk, saya pindahin ke SMK nih. Jadi baru boleh dikata anak saya di sini dari kelas 2 SD dia memang di Teluk, di Bandar Lampung. Nah, jadi belum punya teman-teman sini dan main-main pun anak saya itu jarang kalau maghrib ya di rumah. Karena saya dagang kecil-kecilan, saya suruh jaga warung saya kecil-kecilan itulah anak saya itu. Begitu saya bubar ngaji, Isya udah tutup anak saya juga saya bawa ke dalam semua. Nggak tahulah hari itu kenapa. Nggak begitu tahu saya juga nggak begitu ini walaupun orang-orang sini. Apa anak ibu pernah nggak menceritakan pelaku ini ke ibu? Apa dia mengenal si pelaku atau dia berteman? Enggak. Dia kesini baru terlihat ibu satu kali? Kalau kesini iya baru itu. Selebihnya? Ya enggak ya, kalau dia lewat biasa aja ya pernah sih, mustahil nggak ngelihat dia, orang namanya tetangga dia di ujung sana lewat doang, tapi ya nggak tahu, nggak pernah dia ini. Anak saya kalau mau berangkat sekolah ya berangkat sekolah, pulang ya pulang gitu. Saya istilahnya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ya Pak. Kemudian supaya dia itu ya jangan melakukan itu, dan supaya semua masyarakat jangan sampai istilahnya ada terulang yang demikian lagi. Ya, yang demikian lagi, yang seperti ini lagi gitu. Harapan saya mudah-mudahan dari adanya kejadian ini jangan sampai ada yang terulang lagi. Iya.